Selamat malam teman-teman semua, sahabat-sahabat terkasih. Persekutuan doa Yesus Kembali yang baik, yang pada malam hari ini sangat sedih sekali karena kita belum dapat berkumpul bersama. Tetapi semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan tidak padam sampai di sini saja teman-teman. Tapi kita mau tetap memuji menyembah Tuhan. Kita mau tetap nyatakan hati, nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama teman-teman kita memuji menyembah Tuhan dalam kasih Yesus yang sangat besar. Kita mengawali dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami masih Engkau izinkan bersama-sama melalui live streaming ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di tengah situasi dunia yang sedang kacau ini ya Tuhan, karena virus corona, tapi kami percaya ya Tuhan, semangat kami memuji dan menyembah-Mu tidak akan padam ya Tuhan. Semangat kami dalam melayani-Mu juga tidak pernah padam, karena kami percaya ya Tuhan, di mana ada iman, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami ingin serahkan hati dan pikiran kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mati di kayu salib untuk kami. Sebab karena salib-Mu kami boleh menang ya Tuhan. Sebab karena salib-Mu kami boleh dimenangkan luar biasa. Kiranya pujian ini Tuhan belum menjadi ungkap syukur kami kepada-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kau Allah sumber pengharapan, sumber pengharapan. Sebab kuasa-Mu sanggup Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup karena salib-Mu kami hidup Tuhan, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Nah Tuhan, hanya Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu di hidup kami. Dengan segenap hati Tuhan, Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Sebab segenap darah-Mu tercurah bagi kami. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Dan kami nyatakan bahwa Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
Dan jiwa kami mau percaya padamu Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Dengan hati penuh syukur kami ingin katakan Tuhan, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, dan karena salibmu karena salibmu kami menang Tuhan. menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan, Kau yang sanggup Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Baik teman-teman Tuhan, kita mau katakan syukur kita secara serempak. Kita mau bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk segala penyakit-penyakit yang Kau kirimkan yang dimana itu semakin mempererat kami ya Tuhan, dimana semakin mempererat keimanan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus, berkat dan kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tak henti-hentinya bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Di tengah situasi apapun ya Tuhan, kami mau percaya bahwa hanya kuasa-Mu yang bertakhta di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sudah siap memuji menyembah Tuhan, teman-teman terkasih? Sudah. Amin. Pada malam hari ini kita mau kembali puji Tuhan, kita mau serukan namanya. Sebab Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab Dia Allah yang sungguh mampu melakukan apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan. Semuanya Tuhan sediakan. Apa yang Tak pernah dilihat mata, dan tak pernah dan tak pernah didengar telinga. Oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. katakan dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Amin Tuhan, kita mau amini bahwa dulu, sekarang, dan selamanya kuasa Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga. Oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi
selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Katakan dulu, sekarang, teman-teman. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dulu, sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Tuhan sungguh luar biasa, teman-teman, karena Ia bahkan memberi kita kuasa juga untuk menginjak iblis di bawah kaki kita. Bahwa Tuhan juga yang memberi kita kuasa untuk melawan segala penyakit-penyakit yang ada di dunia ini, teman-teman. Karena itu kita mau serukan namanya lebih dahsyat lagi. Kita mau puji Tuhan lebih hebat lagi pada malam hari ini. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kaki. ku pakai kuasa. Kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan sama-sama, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kebenaran, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Nah Tuhan, sungguh terpujilah Engkau, Raja segala raja. Dengan segenap hati kami mau percaya bahwa kami diberi kuasa, Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, Untuk menaklukkan segala penyakit, Tuhan. musuh di bawah kaki. Kami mau pakai kuasa. Kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhan yang lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar sukacita pujian yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami ingin kembali hening dalam naungan-Mu ya Tuhan. Kami ingin masuk kembali dalam suasana doa kami kepadamu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kebenaran. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Segenap hati yang mengatakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kau perisai
perisai kami dalam melawan setiap penyakit-penyakit ya Tuhan. Dengan Engkau perisai kami dalam segala hal dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Sebab Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah ya Tuhan, Engkau Allah Raja segala raja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami penuh dengan sukacita pujian yang telah Engkau hadirkan dalam hidup kami. Kami penuh dengan rahmat-Mu ya Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami ingin sujud menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Hati kami ingin masuk lagi lebih dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya bahwa saat ini di sebelah kami ya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau hadir di setiap hati kami. Engkau hadir dimanapun kami berada dan kami menonton saat ini ya Tuhan. Engkau yang melawat kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sehingga apa yang kami rasakan pada malam hari ini adalah curahan kasih Roh Kudus Tuhan. Maka pada malam hari ini Tuhan, kami ingin masuk dan masuk lebih dalam lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kau menghampiri tahta-Mu. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah sumber kekuatan kami. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kau mau percaya Kaulah segalanya Tuhan. Hanya Kaulah segalanya. Dengan tangan terangkat kami mau katakan kepadamu Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. benar Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, dengan segenap jiwa kami ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa kemenangan-Mu hadir di setiap hati kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan jiwa kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. kami percaya Tuhan bahwa hanya Kaulah ya Tuhan. Segalanya. Oh Yesus, Kau segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Tuhan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Dan kelepasan terjadi di sini. Kamu memuji-Mu Tuhan, indah ya dengannya. Sebab Kau menyembuh kami Tuhan. Kau mulia Tuhan. Sebab Kau Allah menyembuh kami. Indah ya dekat dengannya. Sungguh Tuhan kuasa-Mu besar, kuasa-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sungguh kuasa-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh penuh dengan limpah rasa syukur kami dan juga Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami. Asyik. Ya Allah yang Maha Kuasa, tetap tinggallah terus dalam hati kami, agar kami boleh selalu ya Tuhan tetap memuji dan mengandalkan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Om Alex Tuhan. Kau yang berkati Om Alex ya Tuhan, agar setiap apa yang ia firmankan boleh benar-benar berasal hanya daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan pakailah hati kami sebagai seorang murid ya Tuhan, yang bukan hanya mau mendengarkan, tapi mau merefleksikan dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Segala pujian dan doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan Yesus, kami satukan melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, saudara terkasih dalam Kristus. Sungguh senang bisa bertemu hari ini ya. Meskipun dalam suasana yang agak sedikit memprihatinkan ya. Kita tidak bisa bertatap muka, tapi saya berharap kita sungguh-sungguh dapat satu roh untuk mendengarkan renungan hari ini ya. Apa yang akan saya bawakan hari ini adalah dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 7. Sebenarnya bacaan ini adalah bacaan pada hari Minggu Palma ya. Jadi akan saya bacakan dari Yesaya 50 4 sampai 7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku.
Aku tidak menyembunyikan mata mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi kalau kita mendengarkan ya saat-saat ini adalah bagaimana keadaan di sekitar kita, banyak virus corona dan kita tidak bisa bebas pergi keluar. Inilah saatnya mungkin yang Yesaya juga alami pada saat-saat itu, pada masa pembawaan Israel ke Babel. Yesaya hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, dan kitab Yesaya ini sangat dihargai orang-orang Kristen karena menceritakan tentang yang akan datang, tentang kehidupan Kristus, ya, tentang kesengsaraan Kristus, tentang Bunda Maria yang akan mengandung seorang putra, yang akan mengandung Yesus dan melahirkan Yesus. Dan khusus bab 50 ayat 4 sampai 9 dikenal sebagai nyanyian hamba, ya. Kalau kita lihat judulnya dari ayat ini adalah ketaatan hamba Tuhan. Bagaimana seorang hamba Tuhan taat sampai pada akhirnya. Ya. Jadi kalau kita lihat kenapa dibilang nyanyian hamba? Mengapa disebut ini adalah nyanyian hamba ini adalah ada 4 bagian dan ini adalah salah satunya. Disebut nyanyian hamba karena nyanyian ini ditulis untuk tentang seorang hamba Allah, ya. Allah memanggil hamba ini, Nabi Yesaya, untuk memimpin bangsa-bangsa, tapi hamba ini malah mengalami penderitaan, penghinaan, dan segala macam caci maki, ya, selama dia mewartakan nubuat-nubuat Allah. Tetapi pada akhirnya dia mendapatkan mahkota kemenangan dari Allah itu sendiri. Walaupun selama hidupnya dalam ini begitu banyak hal-hal yang dia alami. Kalau kita melihat kitab Yesaya ini, ya, dibagi dalam 3 bagian. Yesaya pertama yang disebut Proto Yesaya, Yesaya bab kedua yang disebut Deutero Yesaya yang dari bab 40 sampai 55, dan yang ketiga adalah Trito Yesaya bab 56 sampai 66. Jadi dalam hal ini Yesaya mengeluhkan tentang penderitaannya, tentang penderitaan bangsa Israel ketika dalam pembuangan di Babel. Bacaan ini juga menyebutkan bagaimana Yesaya berusaha mengerti apa arti penderitaan yang dia alami saat itu, ya. Jadi sebenarnya apa yang dia alami ternyata bahwa sebagai seorang pengikut Allah, sebagai seorang hamba Allah, dia harus membayar suatu harga yang sangat mahal untuk sebagai murid Allah, yaitu ketaatan kepada Allah ini, dan sebagai hamba yang dibenarkan oleh Allah, ya. Jadi kalau kita melihat bacaan ini juga bagaimana nubuat-nubuat Yesaya yang begitu dihargai oleh orang-orang Kristen. Jadi sebenarnya kalau kita rangkum, ya, apa yang dari nubuat-nubuat Yesaya ini adalah visinya yang memperkenalkan Allah sebagai yang kudus dari Israel. Jadi kekudusan Allah, kalau kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, kita yang sudah diperbaharui, kita yang sudah betul-betul minta tuntunan kudus, kita akan menyadari betapa kita di orang berdosa. Itulah yang dirasakan oleh Yesaya, yaitu kekudusan Allah sendiri, dan bahwa kesombongan manusia akan kekuasaan adalah sungguh-sungguh mencelakakan dan pada akhirnya ditakdirkan untuk gagal. Jadi itulah intinya dari nubuat-nubuat Yesaya ini. Dan di sana juga dikatakan umat Israel tidak usah takut akan perubahan-perubahan dunia yang dialami. Juga itu mengingatkan kepada kita yang saat ini yang mengalami perubahan yang demikian besar, sehingga untuk keluar rumah pun sulit, ya, karena begitu banyak virus di luar, begitu banyak ketakutan-ketakutan, begitu banyak kekhawatiran-kekhawatiran dari medsos, dari berita-berita di TV, yang membuat kita seakan-akan tidak bisa melakukan sesuatu untuk membantu saudara kita semua. Dan yang di sini yang paling penting adalah Yesaya
Jadi Allah melalui Yesaya menuntut raja, rakyat, dan semua umat Allah pada zaman itu untuk tetap hidup dalam iman mereka, tetap berpegang teguh pada iman mereka. Dan satu yang disebutkan oleh Yesaya yang begitu penting untuk dia adalah keselamatan tidak identik dengan kekayaan dan kemakmuran, tetapi adalah untuk kesetiaan dan ibadat murni kepada Allah. Jadi seringkali ya banyak orang mengatakan, kalau kita tidak berlimpah dalam harta, kalau kita tidak mempunyai sesuatu di atas rata-rata orang, berarti kita tidak terberkati. Tapi itulah bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau kita sebagai hamba-hamba Allah untuk tetap setia kepada Dia, taat kepada Dia, apapun yang terjadi pada saat ini. Inilah judul dari Yesaya 50. Kesetiaan seorang hamba Allah, ya. Jadi kalau kita lihat, kita yang saat ini semua dari kita yang dibaptis sebenarnya adalah hamba-hamba Allah, murid-murid Allah yang harus melayani. Adalah apa hubungannya dari kitab Yesaya ini dengan pelayanan kita, yaitu pelayanan Kristiani. Kalau kita lihat dari Matius 20 ayat 26 sampai 28, di mana Yesus mengatakan, semua yang menjadi terbesar dalam kerajaan surga harus menjadi seorang pelayan. Yang mau menjadi terkemuka dalam kerajaan Allah harus menjadi seorang hamba. Itulah adalah salah satu alasan mengapa kita harus tetap melayani apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat ya, apa sih pelayanan itu? Apakah pelayanan Kristiani itu? Ya. Jadi sebenarnya definisi dari pelayanan Kristiani itu adalah, kalau dari Yohanes 1 ayat 18 kita tahu sana adalah, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ya. Jadi kita definisi dari pelayanan itu adalah mewujudkan kasih Tuhan, menghadirkan kasih Tuhan dengan kehadiran kita, dengan tindakan-tindakan nyata kita, sehingga orang-orang dapat mengalami, dapat melihat betapa Tuhan mengasihi kita semua. Betapa kasihnya yang begitu besar, sehingga mereka yang merasakan kasih itu akan mengalami kesembuhan, akan mengalami pemulihan, akan mengalami sukacita. Ya. Jadi itulah kenapa pelayanan itu sungguh-sungguh diperlukan dan harus dijalankan. Ya. Kalau ada suatu kesaksian tentang diri saya sendiri, saya sudah berapa kali memberi kesaksian ini. Waktu saya sakit, setelah ikut SHDR, saya sakit cukup lama ya, sekitar 8 tahun, 9 tahun, sakit suatu kelumpuhan. Setelah SHDR, ternyata saya juga belum sembuh, dan saya diajak oleh para senior saya yang lebih sudah dalam pelayanan puluhan tahun untuk melayani. Dan dalam pelayanan kita biasanya ke daerah, masuk-masuk gang gitu ya, rumah-rumah kecil. Kita doanya harus duduk di lantai, duduk di bawah, bersila, dan saya tidak dapat melakukan itu, dan saya harus duduk di atas kursi. Ya. Jadi saya seringkali merasa malu, ya, diajak melayani, yang dilayanin aja duduk di bawah, tapi saya yang duduk di atas kursi, seorang pelayan duduk di atas kursi. Jadi saya seringkali bilang, nggak usah lah, saya diajak lagi, saya malu diajak itu terus. Saya nggak bisa melayani, nggak bisa duduk, tapi saya tetap diajak terus melayani. Dan melalui pelayanan itu saya melihat betapa orang-orang itu merasakan sukacita ketika selesai kita berdoa bersama. Ya, mereka mengalami kehadiran kasih Allah walaupun mereka belum sembuh langsung saat itu. Dan apa yang kejadian pada saya adalah setelah 3 bulan, 4 bulan saya ikut pelayanan, saya tidak terasa pelan-pelan bisa duduk di lantai, bisa duduk bersila berjam-jam. Ya. Karena saya melihat suatu kebahagiaan, suatu sukacita yang luar biasa dari orang-orang itu. Sehingga saya pun mengalami sukacita. Jadi melalui sukacita itu, melalui apa yang saya lihat, saya mengalami pemulihan. Pemulihan secara fisik dan pemulihan secara rohani. Dan saya bisa lama-lama bisa bersila. Itulah yang saya alami. Ya. Dan satu lagi adalah, kenapa? Apa arti pelayanan ini? Adalah untuk supaya kita selalu bisa bertumbuh dalam roh,
selalu menjaga api Roh Kudus kita. Karena tanpa pelayanan, karunia yang telah berikan kepada kita dan iman yang ada dalam kita tidak akan bertumbuh kalau kita tidak melayani. Jadi itulah kenapa pelayanan Kristiani itu harus terus kita lakukan. Pelayan itu sebagai seorang hamba. Apapun yang pelayanan itu, ya mungkin dalam saat-saat ini kita harus tinggal di rumah. Kita harus melayani keluarga kita sendiri. Pertama, itulah lingkaran kita yang terkecil. Dari anak kita, istri kita, suami kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan? Yaitu kita harus rendah hati. Dan kita tidak memilih-milih pelayanan. Ketika kita tidak rendah hati, seorang melihat kita sebagai pelayan Tuhan, dia tidak akan mau mendekat pada kita. Kalau dia berpikir, hamba Tuhan yang sudah banyak berdoa aja seperti itu, saya tidak mau menjadi seperti itu. Itu akan menjadi sandungan bagi banyak orang. Dan kita harus selalu dalam itu mengikuti Yesus, ya, seperti Matius 16:24 di sana disebutkan. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Itu yang harus kita lakukan setiap saat. Ya, jadi menyangkal diri kita. Kita belajar Yesus itu seperti apa. Jadi tidak pilih-pilih, wah saya mau melayani yang enak aja, yang enak di ruangan ber-AC, melayani orang yang, ya kalau bisa rumahnya agak nyaman lah, jangan duduk di lantai, seperti itu nggak enak. Ya, saya kagum dengan saudara kita yang baru-baru ini, ya, melayani sampai ke Sumbawa, ke Dompu segala macam. Ya, itu tidak suatu perjalanan yang melelahkan juga, tapi mereka melayani dengan tulus hati. Dan kita bisa melihat hasilnya luar biasa sekali. Ya, begitu banyak orang tersentuh. Begitu banyak orang diperbaharui dalam roh mereka. Sehingga mereka kembali dapat merasakan kasih Tuhan. Ya. Jadi itulah ketika kita melayani, kita harus disebut oleh Yesus selalu bersatu dengan Yesus. Ya. Ketika kita bersatu dengan Yesus, kita akan dihormati Bapa. Itu disebutkan Yohanes 12 ayat 26. Di sana sebutkan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi itulah yang kita harus selalu bersatu dengan Yesus, selalu minta tuntunan Roh Kudus dalam pelayanan yang kita lakukan, dalam hal hidup sehari-hari, ya. Jadi pelayanan itu bukan hanya sekedar kita menjadi dekat dengan Yesus pada waktu pelayanan aja atau waktu pergi pelayanan, tetapi harus setiap detik, setiap tarikan nafas kita itu kita harus selalu bersama dengan Yesus. Dan istilahnya mengenai way of life-nya kita, cara hidup kita. Jadi sehari-hari hidup kita itu harus selalu bersatu dengan Yesus. Tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau kita tanya lagi, mengapa kita melayani? Ya, mengapa kita melayani? Enakan di rumah kan? Relax. Jalan-jalan ke mall, atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman, minum kopi Starbucks, itu lebih nyaman daripada melayani. Banyak hal-hal pelayanan seperti itu. Tapi kalau kita lihat lagi di Matius 25 ayat 41, di sana dikatakan, Yesus berkata kepada orang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Loh, kenapa sampai Yesus berkata seperti itu? Kita lihat di ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Jadi itulah mengapa kita harus melayani. Kita harus memperhatikan orang-orang yang lemah. Kita harus melayani orang-orang yang miskin. Itulah seringkali disebut, Yesus datang ke dunia untuk orang-orang yang sakit, bukan buat orang-orang yang kudus. Ya. Jadi itulah mengapa salah satu
alasan untuk pelayanan adalah seperti itu. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit. Ada suatu kesaksiannya dari tim doa kita. Berapa puluh tahun yang lalu, mungkin tahun 80-an. Ada seorang yang punya suatu kantor, seorang bos lah bilang. Dia kantor stadium 4 dan dia seorang Katolik. Tapi ya namanya Katolik itu, KTP jarang ke gereja. Jadi ketika dia sakit kanker stadium 4, dia sungguh-sungguh down, dia sungguh-sungguh jatuh, dia sungguh-sungguh putus asa, dia tidak tahu apa yang dia lakukan lagi. Dia sungguh-sungguh masuk kantor dengan hati lemas segala macam. Sehingga akhirnya istrinya minta kepada tim doa untuk mendoakan bersama, untuk saling menguatkan dia. Dan setelah beberapa saat berdoa bersama dia beberapa kali, dia pelan-pelan mulai terbuka matanya kepada kasih Tuhan. Hatinya mulai terbuka bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dia. Bahwa melalui penyakitnya itu Tuhan mau kasih lihat bahwa dia itu sungguh-sungguh dikasihi dan keluarganya sungguh-sungguh dikasihi. Sehingga setelah berapa lama dia betul-betul mengalami kasih Tuhan. Sehingga ia berkata, terima kasih Tuhan, apapun yang aku alami saat ini, aku sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sehingga dia merasakan bahwa dia sudah betul-betul sembuh secara rohani ya, walaupun jiwanya sakit karena stadium 4. Dan dia tiap hari masuk kantor, ada perubahan yang luar biasa. Dia sungguh-sungguh kasih tahu ke pegawainya, beritahu ke pegawainya, karyawannya bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu sungguh peduli pada kamu. Dia bisa ngomong seperti itu dan betul-betul bahagia. Dan dia tidak takut lagi pada kanker stadium 4, pada kematian yang mungkin dia harus hadapi. Dan memang beberapa bulan kemudian dia harus berpulang kepada Bapa. Dan memang pada saat dia berpulang detik-detik terakhir, istrinya memberi kesaksian, keluarganya memberi kesaksian bahwa dia dengan sukacita mau kembali ke rumah Bapa, karena itulah yang dia rindukan, karena dia ingin betul merasakan kasih Allah yang besar, kasih Allah yang asli yang dia dapat nikmati saat ini ya. Jadi pada saat-saat terakhirnya dia bukan ketakutan, bukan wah kematian ini sesuatu yang serem atau yang gimana ya, tapi betul-betul wah terima kasih, jangan kamu keluargaku, jangan istriku, anak-anakku, jangan bersusah lagi karena aku sungguh merasakan kasih Tuhan betapa besar saat ini. Itulah pelayanan yang sejati. Kita membawa kasih Tuhan dan buka mata hati orang untuk betul-betul orang itu supaya bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu besar ya. Jadi itulah salah satu pelayanan ya. Dan juga di Efesus 2 ayat 10 ya. Di sana disebutkan karena kita ini ciptaan Allah, buatan Allah, dan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Jadi memang kita ini ciptaan Allah yang memang sudah dipersiapkan untuk saling membantu, untuk membantu orang-orang lain ya, supaya kita bisa melayani yang lemah, orang yang kesusahan, apapun yang alami ya. Dan juga dalam pelayanan menurut Yesus adalah kita untuk saling melayani sesama hamba Tuhan, melayani orang-orang luar, melayani keluarga kita. Itulah yang Dia kehendaki ya. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan gimana sih syaratnya? Nggak ada sebenarnya. Syaratnya adalah mau dan memang betul-betul berkomitmen untuk melayani. Ya, bukan sekedar melayani, oh ya karena ini saya senang, orang ini saya tahu, jadi saya mau layani. Sekali lagi tidak boleh pilih-pilih. Itulah kita kalau lihat lagi kepada judul bacaan Yesaya 50. Kesetiaan seorang hamba. Bagaimana seorang hamba Tuhan bisa juga merasakan siksaan-siksaan, celaan-celaan, hinaan-hinaan. Kita harus siap. Tapi tanpa dekat pada Yesus, kita tidak akan bisa mengalami hal itu. Jadi hari demi hari yang harus dilatihkan untuk latihan ya, dalam tanda kutip latihan menjadi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang taat, ada pelan-pelan melepaskan sifat-sifat duniawi ya. Saudara tahu sendiri sifat-sifat dunia, bagi kelemahan-kelemahan yang saudara punya. Pelan-pelan di masa prapaskah ini, melalui puasa, melalui doa yang lebih intens, kita pelan-pelan melepaskan. Tapi jangan setelah prapaskah kita
balik lagi. Ini saatnya, detik ini untuk mulai belajar melakukan sifat-sifat duniawi kita. Dan juga memiliki sifat dan sifat seperti Yesus, ya. Kita baca Alkitab, di sana kita tahu bagaimana kita harus berlaku, bagaimana sifat-sifat Yesus. Dan kita membersihkan hati dan pikiran kita dari semua hal yang menghambat sabda Allah dan kasih Tuhan untuk berkarya dalam hati kita. Ya, juga kita selalu harus minta urapan Roh Kudus dalam melayani. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa melayani dengan benar. Malah kita melayani ego kita sendiri tanpa Roh Kudus, ya. Karena di 2 Korintus 4 ayat 7 di mana Rasul Paulus pada umat di Korintus mengatakan, harta ini yang kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Jadi ingat, semua yang Tuhan karuniakan kepada kita, ya, itu semua Allah punya, bukan kita punya. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jangan sombong ketika kita, wah, dia tuh hebat, dia bisa menyembuhkan. Ingat, kita ini cuma saluran rahmat Tuhan, seperti talang air yang menyalurkan air hujan yang menyegarkan. Jadi kita menjadi saluran, ya. Jadi juga pelayanan itu bukan sekedar kesenangan pribadi. Pelayanan itu bukan hobi. Pelayanan itu sekali lagi adalah way of life, cara hidup kita. Kita harus hidup terus-menerus sesuai dengan yang Yesus mau. Dan juga jangan lupa berdoa minta bimbingan Tuhan. Ya, tapi ingat juga Matius 7:21, selalu saya ingat hal ini sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan. Kita harus ingat Matius 7:21, ya. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru pada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya. Jadi nanti kita pada akhir zaman ketika kita sudah berhadapan dengan Yesus, Yesus, saya sudah melayani engkau, sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Tapi Yesus bilang, jangan sini, pergi dari sini, aku tidak mengenal engkau. Ya. Karena kita dalam pelayanan seringkali jatuh dalam hal kesombongan, jatuh dalam dosa yang macam-macam. Sehingga pada akhirnya semua yang kita lakukan, semua pelayanan yang dalam mata dunia dilihat berhasil menjadi sia-sia. Ya, itulah yang Tuhan mau. Ingat, melakukan kehendak Bapa. Karena tanpa melakukan kehendak Bapa, kita semua yang lakukan, kita sia-sia. Itulah yang kita harus bisa lakukan terus-menerus. Jadi, mungkin itu sekian dari saya. Jadi, mungkin satu contoh yang terakhir yang saya bisa berikan adalah, saya sudah berikan beberapa kali contoh ini tentang Father Gino, ya, yang bertemu dengan keluarga Hindu pada sekitar tahun 80-an di gereja di sini, di Bali sini, ya. Jadi keluarga Hindu ini waktu bertemu dengan Father Gino, karena tinggal dekat gereja, mereka sering ngobrol-ngobrol, dan akhirnya Father Gino mengenal mereka. Dan tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, Father Gino datang ke Bali lagi dan melihat bahwa keluarga Hindu ini ternyata sudah menghadiri misa dalam gereja. Father Gino datang pada mereka, tanya, gimana kok kamu bisa tertarik ke dalam gereja, misalnya? Oh, itu ceritanya panjang, Father. Oh, ya coba ceritakan aja, nggak apa-apa. Lalu mereka menceritakan bahwa ada sebuah keluarga Katolik yang betul-betul takut akan Tuhan, tinggal dekat keluarga mereka. Ya. Dan keluarga ini selalu hidupnya betul-betul ya benar di mata Tuhan. Jadi mereka berdoa bersama, sering melakukan puji-pujian. Dan yang luar biasa adalah ketika keluarga ini mengalami kesusahan, mereka sering bantu, mungkin berupa makanan. Dan pada satu hari, anak perempuan dari keluarga Hindu ini jatuh sakit. Dan keluarga Katolik ini, yang baik ini langsung datang ke sana, mendoakan anak keluarga Hindu ini. Dan memang tidak sembuh. Dan hari-hari berikutnya mereka datang untuk menghibur. Akhirnya mereka bertanya, apa yang bisa kami lakukan? Coba kita bawa ke rumah sakit aja supaya dicek. Akhirnya mereka setuju dan dibawa ke rumah sakit untuk dicek. Dan di sana anak perempuan ini dirawat hingga sembuh. Dan akhirnya pulang ke rumah lagi. Dan mereka menjadi sahabat yang begitu dekat.
Dan sampai akhirnya orang keluarga Bali ini bertanya kepada keluarga Katolik ini, kenapa sih kamu begitu baik pada kita? Padahal kita ini loh nggak punya apa-apa. Kita ini keluarga miskin. Kita tidak pernah memberikan apa-apa kepada kamu. Paling cuma ngobrol ya kan. Tapi keluarga Katolik bilang, oh Tuhan saya kan mengajarkan bahwa kita harus membantu orang, bahwa untuk kasih tahu orang bahwa Tuhan itu begitu baik. Ya, jadi hal seperti itu. Akhirnya orang Bali ini bertanya kepada keluarga Katolik ini, apa boleh ya saya tahu tentang gimana sih Tuhannya kamu tuh kok bisa baik kayak gitu tuh, kok kamu keluarganya bisa baik ini? Otomatis keluarga Katolik, oh silakan selama itu tidak menjadi beban buat bapak atau keluarga bapak, menyusahkan keluarga bapak, silakan. Akhirnya mereka diajarkan ikut katekisis segala macam dan mereka dibaptis secara Katolik. Itulah ya yang disebut melalui tindakan-tindakan nyata kita, melalui kehadiran kita, orang-orang di luar sana dapat merasakan kasih Allah, karena tidak seorang pun pernah melihat Allah ya seperti tadi itu. Tapi melalui tindakan nyata kita, melalui kehadiran kita, mereka kasih Allah sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan dan merasakan sukacita yang luar biasa. Itulah arti pelayanan yang sesungguhnya yang harus kita lakukan semuanya. Terutama saat-saat ini ya. Kita tahu betul bahwa begitu banyak perusahaan yang terpuruk, begitu banyak orang yang tidak punya pekerjaan, begitu banyak orang yang sehari-hari aja makan tidak bisa. Saya percaya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua dapat melakukan hal-hal yang kecil seperti Bunda Teresa dari Kalkuta bilang, kita melakukan hal-hal yang kecil tapi dengan kasih yang besar. Itu yang Bunda Teresa dari Kalkuta bilang, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, itu yang kita bisa melakukan untuk saudara-saudara sekeliling kita. Buka mata hati kita, buka telinga kita, buka mata kita untuk melihat sekeliling kita. Minta kepada Roh Kudus, pakailah aku Roh Kudus sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu saudara sekitar kita. Ya, karena begitu banyak hal yang dunia saat ini alami gara-gara coronavirus. Dan kita menjadi terang dan garam di tengah dunia yang terus berubah. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita, tapi kita juga diberi akal budi bagaimana kita harus bertindak supaya kita tidak tertular atau jatuh dalam bahaya. Ya, mungkin itu yang dapat saya bawakan hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Setelah mendengarkan firman dari Om Alex, kita mau sama-sama merefleksikan firman tersebut. Dan kita mau menerapkan bahwa kita percaya teman-teman, bahwa setiap dari wabah ini merupakan ujian iman kita juga dari Tuhan. Seberapa besar kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan melindungi setiap dari kita, bahwa Tuhan Yesus akan melindungi setiap pribadi lepas pribadi yang pada malam hari ini berdoa bersama-sama. Kita mau tundukkan kepala, kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, melalui Om Alex hamba-Mu, kami telah banyak mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati, lindungi selalu keluarga Om Alex juga ya Tuhan, agar setiap keluarga juga diberkati dan hidupnya juga boleh Engkau berkati. Sebentar lagi persoalan doa kami juga akan usai ya Tuhan, tapi pujian dan penyembahan kami kepadamu tidak pernah usai. Akan selalu kami bawa dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Tuhan, berkatilah kami pula masing-masing, pribadi lepas pribadi di rumah kami masing-masing ya Tuhan, agar kami tetap menjalankan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah kami, tetap menjalankan doa, pujian, penyembahan kami, dan tetap menjalankan iman kami kepadamu ya Tuhan. Maka kami percaya ya Tuhan, kuat kuasa-Mu akan menaungi kami, kuat kuasa-Mu akan melindungi setiap dari kami ya Tuhan, kuat kuasa-Mu akan melindungi bangsa Indonesia ini ya Tuhan.
Pada malam hari ini teman-teman, kami juga ingin berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia ini. Engkau yang berkati bangsa ini ya Tuhan. Engkau yang berkati pemimpinnya Presiden Jokowi di tengah-tengah krisis penyakit ini ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah virus yang melanda sehingga memporak-porandakan perekonomian kami juga Tuhan. Tetapi kami mau percaya Tuhan bahwa badai-Mu pasti berlalu ya Tuhan. Bahwa kuasa-Mu pasti melindungi kami dan bangsa ini ya Tuhan. Sehingga semuanya boleh berlalu. Dan bangsa ini boleh bangkit kembali menjadi satu kesatuan yang lebih erat lagi ya Tuhan. Di dalam naungan-Mu, di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya itu terjadi Tuhan. Dan doa yang sangat jauh dari sempurna ini mau kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, doakanlah kami. Santa pelindung kami, Doakanlah kami. amin. Selamat malam teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Putra.